menghapuskan, merontokkan segala dosa selain perkumpulan maulid baginda Nabi besar Muhammad. Zawagat taubatikal aus. Ini waktu kembalinya kita wahai para pendosa. Kalau kau ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Zawagat aubatik ya syarif idza bata'ud. Ini waktu kembalinya kamu wahai orang-orang yang kabur. Tahu yang kabur dari siapa? Yang kabur dari Allah, yang kabur dari Rasulullah, yang kabur dari majelis ilmu. Ini waktu kembalinya kamu kalau kau ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. La jama' la syaqtu fardih jami'ud dhunub. Tempat perkumpulan semacam ini tidak diragukan lagi, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan maulid, dibacakan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad, ini adalah tempat yang istimewa, tempat yang agung, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini kita memasuki Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Kita doakan mudah-mudahan Indonesia aman dari segala bencana. Mudah-mudahan Allah angkat segala bencana, musibah, bala yang ada di Indonesia. Kita hadir berkumpul di tempat ini memperingati memperingati Dirgahayu Republik Indonesia. Lahirnya Indonesia, merdekanya Indonesia. Di tempat ini beruntung. Sebab kenapa? Kita berbeda dari orang-orang yang lain. Mereka yang melaksanakan panggung jogetnya, dangdutnya, maksiatnya, maboknya dalam memperingati merayakan Hari Ultah Indonesia dengan maboknya, dengan dangdutannya, dengan goyangnya. Ini sebab adalah pelecehan. Makanya perkumpulan yang banyak yang dapat mengundang bencana dari Allah, itu yang akan menjadikan maksiat, bencana akan turun di bumi ini. Dan kita kumpul di tempat ini, kita jauh dari mereka. Sebab itulah mereka melaksanakan dangdutnya, melaksanakan jogetnya. Itu sebenarnya pelecehan. Kenapa? Karena pahlawan kita dahulu, pahlawan kita, mereka memerdekakan Indonesia bukan dengan jogetan, bukan dengan dangdutan, bukan dengan duduk santai, tidak. Mereka mengorbankan dengan jiwa, raga, air mata, tangisan, darah. Mereka korbankan untuk Indonesia. Pada malam yang mulia ini kita memperingati, merayakan Hari Ultah Indonesia dengan baca maulid, dengan baca salawat, dengan baca Ratibul Haddad. Kita di tempat ini insya Allah semuanya aman Indonesia dari segala bencana. Sedikit ini yang ingin saya ceritakan. Betapa beruntungnya kita di tempat ini berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sedikit ada satu kisah yang dimana kisah ini menyangkut tentang selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang dimana ja'at imra'atun ilal Imam Hasan al-Basri. Datang seorang wanita kepada Imam Hasan al-Basri. Faqalat, dan ini wanita mengatakan kepada Imam Hasan al-Basri, berkata, ya Imam, innali ibnatun syabah faqad matat. Ya Imam, wahai Imam Hasan al-Basri, aku ini mempunyai seorang putri, mempunyai seorang anak, yang dimana anakku, putriku telah meninggal dunia. Fajituka, dan aku datang kepada engkau saat ini, kaitu'allimani ma'asta'inu li ru'yatiha. Aku datang kepada engkau saat ini agar engkau mengajarkan kepadaku tentang satu cara bagaimana agar aku dapat memimpikan anakku yang telah meninggal dunia di dalam tidurku. Fa'allamah al-Imam al-Hasan al-Basri. Kemudian Imam Hasan al-Basri mengajarkan tentang satu cara bagaimana dapat memimpikan anaknya yang telah meninggal di dalam tidurnya. Fara'atha. Kemudian seorang ibu, seorang wanita tersebut melihat, berjumpa, bermimpi anaknya, yang dimana anak tersebut yang ia mimpikan dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Rijluha marbutoh, kakinya diikat, lehernya dibelenggu, lehernya diikat, kakinya diikat, diseret-seret, ditarik-tarik oleh malaikat. Ini ibu. Fa akhbaratul Imam Hasan al-Basri. Beliau mengabarkan, beliau mengadu cerita dari seorang ibu tersebut yang ia mimpikan kepada anaknya. Dia bilang kepada Imam Hasan al-Basri, wahai Imam, anakku
aku telah bermimpi dengan anakku. Anakku kakinya diikat oleh malaikat, lehernya dibelenggu, diikat oleh malaikat, diseret-seret, ditarik-tarik oleh malaikat dalam keadaan disiksa oleh Allah dalam neraka. Faghtammal Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini orang yang saking taatnya kepada Allah, tidak bisa mendengar kemungkaran, tidak bisa mendengar kemaksiatan. Faghtammal Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan tidak kuat, faghtammah, beliau pingsan sebab aduan, kabaran dari seorang ibu tersebut yang dimana anaknya dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa hari kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri ra'aha fil manam. Beliau berjumpa, bermimpi dengan satu wanita yang dimana wanita ini sangat cantik. Ini wanita cantik. Wa ala ra'saha taj, yang dimana di atas kepalanya terdapat mahkota yang terbuat dari permata yang mahal. Beliau berada di tempat surga yang sangat mewah, yang sangat agung, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan kaget. Imam Hasan bertanya, "Siapa engkau? Man anti? Siapa engkau? Kok engkau ada di tempat yang mulia ini, berada di tempat yang diistimewakan oleh Allah, yakni di dalam surga?" Apa kata seorang wanita tersebut? "Ana ibnatun imra'atin atatska ya Imam." Aku adalah seorang wanita dari seorang ibu yang pernah datang kepada engkau. Aku adalah seorang perempuan, seorang putri dari seorang emak, dari seorang ibu yang pernah datang kepada engkau. Imam Hasan Basri kaget. Kenapa engkau saat ini berada di tempat yang mulia? Kenapa engkau berada di surganya Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban dari seorang wanita tersebut? "Marra bina rajulun yusalli ala Muhammad wa kana fil maqbarah 550 insanan." Marra bina rajulun, lewat di tengah-tengah kami seorang lelaki, yusalli ala Muhammad wa kana fil maqbarah 550 insanan, yang dimana di saat itu kami dikuburkan sebanyak 550 manusia yang terkubur di perkuburan umum tersebut. Marra bina rajulun, lewat seorang lelaki kepada kami, yusalli ala Muhammad, berselawat dengan Nabi Muhammad. Fayunadi, kemudian terdengar satu seruan dari langitnya Allah Subhanahu wa taala, "Irfa'u anhumul 'adzab bi barakati hadzal rajul alladhi yusalli ala Muhammad." Allahumma shalli ala Muhammad. Fayunadi, kata seorang wanita tersebut, kemudian terdengar satu seruan dari langit Allah Subhanahu wa taala, "Angkat segala musibah 550 manusia yang ada di perkuburan ini. Angkat manusia yang ada di sini, segala bencana, musibah, siksaan Allah, 550 manusia diampunkan, bisa apa? Siksanya diangkat oleh Allah." Barakah satu orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu orang berselawat kepada Nabi Muhammad, 550 manusia segala siksanya diangkat oleh Allah. Lantas yang kita pertanyakan saat ini, kita berkumpul baca Ratibul Haddad, baca maulid mengagungkan Nabi, insya Allah dosa-dosa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu orang berselawat kepada Nabi besar Muhammad dapat menghapuskan segala siksaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam kubur, lantas bagaimana mereka umat Nabi Muhammad yang mengagungkan Nabi Muhammad? Tidak layak, tidak mungkin, tidak mustahil bagi Nabi Muhammad untuk berkata mereka akan bersamaku di surga nanti. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kisah seorang wanita, seorang ibu yang dimana anaknya dalam keadaan disiksa oleh Allah. Barokah satu orang yang berselawat, 550 manusia yang ada di dalam kubur dosanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi sebab kita bakal berkumpul dengan Nabi besar Muhammad. Kita di zaman sekarang ini kita tidak memiliki apa? Di zaman sekarang ini kita punya Ratibul Haddad. Sebagian ulama mengatakan orang yang melazimkan Ratibul Haddad itu aman dari segala apapun, mau bencana kek, mau musibah kek, mau corona kek. Kalau dia ngamalin Ratibul Haddad, mau dunia goncang tidak perlu.
Kenapa? Karena telah dia dijaga oleh Ratibul Haddad, yakni Imam Abdullah bin Ali al-Haddad. Kita berkumpul di tempat ini, baca maulid, baca qasidah, mengagungkan Nabi, memuliakan keagungan Nabi baginda Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya Nabi Muhammad itu tidak perlu kita baca maulid, tidak perlu kita baca salawat, tetapi kita yang perlu untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Imam Bushiri beliau mengatakan, ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudiha qasidati bi Muhammadin. Apa kata Imam Bushiri? Aku tidak mengagungkan Nabi dengan syairku, tidak mengagungkan Nabi dengan salawatku, tetapi syairku menjadi agung karena telah mengagungkan Nabi Muhammad. Syairku menjadi mulia karena telah memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita berkumpul di tempat ini, jangan kita berkata dalam hati, oh kita berkumpul di tempat ini yakni Nabi Muhammad butuh salawat kita. Enggak, Nabi Muhammad tidak perlu kita berselawat kepadanya, tetapi kita yang butuh untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kenapa? Rasulullah adalah orang yang paling mulia, manusia yang paling agung, la kal bashar, enggak ada manusia seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi Muhammad, andaikan lautan yang menjadi tinta, pohon-pohon yang menjadi pena, tidak bakal sanggup dan tidak bakal bisa untuk mengukir, mengagungkan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit yang terakhir, karena banyak para habaib kita, yang terakhir saya ingin sampaikan dua wasiat Nabi yang harus kamu pegang baik-baik, yang harus kamu jaga, yang harus kau imani. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inni taraktu fikum saqalain. Kata Nabi Muhammad, dengarkan, inni taraktu fikum saqalain. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, dua pusaka. Kalau dua perkara, dua pusaka ini kau jaga baik.